Halo semuanya, saya Kila Lambayu Layana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis perusahaan AirAsia. AirAsia merupakan low carrier flag, perusahaan travel, dan platform keuangan yang telah beroperasi di Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara lainnya di ASEAN. AirAsia telah mengangkut penumpang ke lebih dari 160 negara. AirAsia memiliki slogan, Now Everyone Can Fly. AirAsia didirikan pada tahun 93 oleh Tony Fernandes dan mulai beroperasi pada tahun 96. Basis utama dan pertamanya berada di Kuala Lumpur International Airport dan yang keduanya berada di Penang International Airport. Pada tahun 2020, AirAsia memiliki logo baru. Dalam perkembangan bisnisnya, AirAsia pasti membutuhkan SWOT analysis untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan perusahaan, serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Berikut merupakan SWOT analysis dari AirAsia. Strength yang pertama adalah steady and consistent positioning, di mana AirAsia telah memiliki positioning sebagai low-cost carrier flag. AirAsia telah berhasil memastikan bahwa mereka dapat menjaga biaya operasi mereka serendah mungkin secara konsisten. Selanjutnya adalah memiliki harga tiket yang lebih murah. Dengan harga tiket yang lebih murah dibanding kompetitor, membuat pelanggan lebih memilih untuk menggunakan AirAsia. Strength yang berikutnya adalah rute penerbangan yang beragam dan bervariasi. Dengan menyediakan berbagai rute penerbangan yang bervariasi, dapat menarik lebih banyak pelanggan bagi AirAsia. Strength yang terakhir adalah terus berinovasi dalam perkembangan teknologi. Untuk tetap bertahan pada masa pandemi, AirAsia melakukan inovasi, seperti melakukan penambahan fitur pada AirAsia Super App dan membuat inovasi teknologi Scan to Fly. Selanjutnya adalah weakness dari AirAsia. Yang pertama, fasilitas yang terbatas karena harga tiket yang relatif lebih murah. Karena harga tiket yang ditawarkan cukup murah, untuk menyesuaikan dengan biaya operasionalnya, AirAsia harus mengurangi fasilitas yang diberikan kepada penumpang, seperti tidak menyediakan TV yang bisa ditonton oleh para penumpang. Weakness yang berikutnya adalah mendapatkan keuntungan yang tidak terlalu banyak atau low profit. AirAsia sebagai low cost carrier, sehingga mereka harus tetap menjaga harga tiketnya agar lebih murah, yang mana yang murahnya harga tiket tersebut akan berdampak juga pada profit yang akan didapatkan oleh AirAsia. Selanjutnya adalah opportunities AirAsia. Yang pertama, surge in traveling. Di Asia sendiri atau di Indonesia, banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh para turis, seperti Bali, Bangkok, Singapura, dan lainnya. Banyaknya destinasi wisata tersebut dapat mendorong calon pelanggan untuk menggunakan AirAsia sebagai low cost carrier, yang mana hal tersebut dapat menjadi peluang bagi AirAsia. Opportunities berikutnya adalah sudah dikenal berbagai kalangan. AirAsia sudah dikenal oleh berbagai kalangan sebagai low cost carrier, sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang bagi AirAsia untuk menggayat lebih banyak pelanggan. Yang terakhir, threat bagi AirAsia, yaitu harga minyak dunia yang fluktuatif. Harga minyak dunia yang meningkat pastinya juga akan berdampak pada harga bahan bakar AirAsia. Sebagai low cost carrier, AirAsia pasti sangat memperhatikan biaya operasionalnya, termasuk biaya untuk bahan bakarnya. Akan cukup sulit bagi AirAsia untuk mengatur harga tiketnya untuk tidak naik ketika harga bahan bakar naik. Dalam kesuksesan bisnisnya, AirAsia pasti didukung oleh beberapa faktor. Kali ini, saya akan menganalisisnya menggunakan Critical Success Factor Analysis. CSF adalah elemen yang harus difokuskan oleh sebuah bisnis dan berhasil diterapkan untuk mencapai tujuan dari strategisnya. Yang pertama, faktor industri, di mana AirAsia menyediakan good service and quality. Walaupun AirAsia merupakan low cost carrier, AirAsia tetap memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpangnya. Hal ini ditunjukkan dengan AirAsia mengirimkan ketepatan waktu, sehingga penumpang tidak perlu menunggu karena delay. Selain itu, pramugari AirAsia juga kompetitif, komunikatif, dan berpengalaman, serta senantiasa membantu para penumpangnya ketika mereka membutuhkan bantuan. Selanjutnya, faktor lingkungan, di mana AirAsia mampu berinovasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Pandemi COVID-19 pasti berdampak besar pada keberlangsungan bisnis AirAsia, seperti ditutupnya rute penerbangan dan turunnya jumlah penumpang yang mana berpengaruh terhadap pendapatan AirAsia. Agar bisa tetap survive pada masa pandemi, AirAsia melakukan beberapa inovasi, di antaranya AirAsia mengembangkan aplikasi AirAsia Super App hingga menambahkan fitur-fitur baru pada aplikasi tersebut. Contohnya, AirAsia menambah fitur AirAsia Food yang merupakan layanan pesan antar makanan secara online. Fitur baru lainnya adalah AirAsia Ride
yakni aplikasi transportasi online yang menjadikan jasa taksi online. AirAsia Ride ini memiliki keunggulan dibanding kompetitor, seperti adanya fitur ride sharing ke bandara ketika pengguna memesan tiket AirAsia. Selanjutnya adalah faktor strategi, di mana AirAsia menyediakan harga tiket lebih murah dengan biaya yang lebih rendah. Beberapa hal yang menjadi keunggulan AirAsia adalah harga tiket lebih murah dibandingkan dengan kompetitor. Selain itu, AirAsia juga mengurangi pelayanan mereka dengan tidak menyediakan makanan minuman, earphone, serta film yang dapat ditonton oleh penumpang, sehingga dapat memangkas biaya operasional, dan juga dapat menurunkan harga tiketnya. Namun, AirAsia tetap menyediakan makanan dan minuman yang dapat dibeli para penumpang, serta beberapa barang duty free yang bisa dibeli juga. Selanjutnya, manajemen position factor, di mana para petinggi dan pegawai di AirAsia merupakan orang-orang yang kompetitif dan benar-benar bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuninya, sehingga mereka dapat membuat inovasi-inovasi yang berkelanjutan dalam keberlangsungan bisnis AirAsia. Yang terakhir adalah faktor temporal, di mana AirAsia melakukan penyesuaian pada masa pandemi ini. Di antaranya, AirAsia melakukan pembersihan armadanya agar tetap higienis untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang. Selanjutnya, pada masa pandemi dan post-pandemi ini, AirAsia menjadikan klaim asuransi COVID sehingga tetap dapat memberikan rasa aman kepada penumpang pada saat masa pandemi ini. Dan yang terakhir, AirAsia menghadirkan teknologi Scan to Fly, di mana dengan teknologi ini dapat memastikan kelayakan penumpang sebelum melakukan penerbangan dengan AirAsia. Berikut merupakan aktor yang terlibat dalam perusahaan AirAsia. Yang pertama, CEO AirAsia yang berperan dalam mengawasi aktivitas pengoperasian AirAsia secara keseluruhan. Selanjutnya, CFO AirAsia yang berperan dalam mengatur keuangan dan strategi keuangan AirAsia. Selanjutnya, CMO AirAsia yang berperan dalam mengatur pemasaran di AirAsia, dan CTO AirAsia yang berperan dalam mengatur pengoperasian teknologi di AirAsia, serta berperan dalam pengembangan fitur Scan to Fly. Selanjutnya, CEO AirAsia Ride yang berperan dalam pengembangan inovasi fitur AirAsia Ride pada AirAsia App. Selanjutnya, CEO AirAsia App yang berperan dalam pengembangan dan penambahan inovasi fitur di AirAsia App. Yang terakhir, awak kabin AirAsia yang meliputi pilot, pramugari, pramugara, serta semua pekerja di AirAsia yang berperan dalam melayani penumpang AirAsia serta keberlangsungan bisnis AirAsia. Dalam menjalankan bisnisnya, AirAsia pasti menghadapi tantangan dan hambatan, antara lain kondisi lingkungan eksternal berubah-ubah, seperti adanya pandemi COVID-19. Ya, adanya pandemi ini menyebabkan penurunan jumlah penumpang AirAsia, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan AirAsia. Tantangan dan hambatan berikutnya adalah adanya kompetitor lainnya dalam low cost carrier. Selain itu, ada juga kompetitor dalam melakukan inovasi AirAsia Ride dan AirAsia Food seperti Gojek dan Grab, serta aplikasi AirAsia Super App belum banyak dikenal oleh berbagai kalangan. Tantangan dan hambatan berikutnya adalah adanya perubahan harga bahan bakar atau harga minyak dunia. Sebagai low cost carrier, AirAsia pasti sangat memperhatikan biaya operasionalnya, termasuk harga bahan bakar. Jika harga bahan bakar naik, akan berdampak juga pada aktivitas operasional AirAsia. Yang terakhir, adanya beberapa kecelakaan di dalam AirAsia turut menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap keselamatan dari AirAsia. Dalam kesuksesan bisnisnya, AirAsia telah melakukan beberapa strategi yang didukung oleh beberapa faktor, serta AirAsia juga melakukan inovasi dan penyesuaian agar bisa bertahan pada masa pandemi ini. Namun, AirAsia tetap perlu menjaga kualitas dan pelayanannya. Selain itu, untuk inovasi dalam AirAsia App, AirAsia masih perlu untuk memperkenalkan aplikasi tersebut kepada masyarakat, serta meningkatkan brand awareness dari AirAsia App agar AirAsia App tidak kalah saing dari kompetitornya. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis perusahaan AirAsia. Thank you for watching.